Itu bukan urusan latah, bukan yang disebut hanya sekedar gembira-gembira begitu saja atau melaksanakan begitu-begitu saja, tapi penuh makna bahwa dengan mengebarkan dua sangsaka, satu sangsaka Nahdlatul Ulama, yang kedua merah putih, yang tentu saja dua sangsaka, dua simbol ini tidak bisa dipisahkan oleh kita semua. Nahdlatul Ulama dengan kiai dan santrinya, dengan resolusi jihadnya, alhamdulillah telah menjadi catatan terpenting di sejarah Republik ini. Catatan penting lahirnya Republik yang kita cintai. Peran ulama, para kiai dan santrinya, tentu saja ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan kita, negara kita tercinta ini. Kita sadar, kita yang pesantren 10-20 tahun tidak pernah mendengarkan fatwa berkenaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab kepada kita bentuk dan negaranya apa. Marrabbuka wa ma dinuka wa ma daulatuka. Tidak menemukan literasi yang ada di kitab-kitab mutabaroh berkenaan kita, setiap individu bakal ditanyakan negaranya apa. Tapi kita Hadratus Syekh melontarkan hasil ijtihad dan kesepakatan para alim ulama bahwa kita butuh dengan namanya sebuah negara. Amanat yang diamanatkan dalam maqasidus syar'inya kita, tentu saja kita tidak bisa lepas dengan apa yang menjadi tugas kita bersama. Kita punya negara untuk apa? Dan bagaimana dan kemana negara ini? Tentu saja kita butuh negara. Kita memerdekakan negara ini tiada lain dan tiada bukan, hanyalah pertama hifduddin, yang kedua hifdul mal, yang ketiga hifdun nasli, yang keempat hifdun nas, yang kelima adalah hifdul akli. Ini bisa dijabarkan nanti dalam pengkaderan NU Pak Bupati. Insya Allah Pak Bupati akan mengikuti MK Nahdlatul Ulama, terutama berkenaan dengan akidah Ahlis Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini yang mesti menjadi PR kita bersama, bahwa kita bukan hanya menginginkan selamat sendiri, tapi keluarga kita, umat Islam secara keseluruhan menginginkan selamat di dunia wal akhirah. Kita punya keyakinan dan tekad bersama, hanya Islam Ahlis Sunnah wal Jamaah lah yang bisa menyelamatkan kita semua. Siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila jaya, Ansor Banjar luar biasa. Jangan lupa Tancap lurus NU Banjarsari Channel. Yes. NU tetap berdakwah dengan penuh keramahan dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala aidan
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-Mukarram Sayhuna guru kita semua Katib Am Kyai Haji Yahya Khalil Sitakup, pengurus PB, dan tentu saja kebanggaan kita bersama yang kami muliakan dan kami hormati dan kami banggakan. Para kiai, para ulama yang hadir pada kesempatan ini yang tentu saja tidak bisa disebutkan satu persatu. Pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang hadir pada kesempatan ini. Para kiai jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Mustasyar, jajaran Rois, dan tentu saja sebagian ada yang titelnya kiai di jajaran Tanfidiyah yang kami banggakan bersama. Pak Bupati yang menjadi kebanggaan kami semua, tentu saja beliau selain menjadi Bapak Bupati, beliau juga menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan. Ada Pak Sekda dan ada Pak Asda dan beberapa camat yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis. Yang terhormat aparatur pemerintah, ketua DPRD, beserta jajaran juga partai-partai politik yang hadir pada kesempatan ini, yang tentu saja tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada Pak Kapolres yang luar biasa yang hadir pada kesempatan ini, dan tentu saja dengan Pak Dandimnya yang kita banggakan bersama. Pengurus ormas keagamaan, ormas kepemudaan yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih banyak. Ada Muhammadiyah, ada Persis, dan ada PUI. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan tentu saja lembaga dan banom Nahdlatul Ulama dari mulai tingkatan cabang, MWC, dan tentu saja ranting yang tentu tidak bisa juga disebutkan satu persatu. Karena saking banyaknya Pak Bupati, lembaganya luar biasa, banomnya juga luar biasa. Pengurus cabangnya saja 135 orang. Hadirin hadirat yang kami banggakan. Mana santrinya? Mana santrinya? Siapa kita? Siapa kita? Bentar. Santri, kita santri pondokku keren. Siapa kita? Santri pondokku keren. Santriwan, santriwati yang kami banggakan juga. Alhamdulillah, pada malam ini kita juga hadir PCPNC NU se-Jawa Barat. Terima kasih banyak. Masih adakah? Mohon maaf tidak bisa menghormat sebagaimana mestinya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat perjuangan. Alhamdulillah pada malam ini kita sebagai pengurus cabang telah dikukuhkan sebagai tekad kita bersama apa yang menjadi amanat, apa yang menjadi warisan diwariskan oleh para aulia, para ulama pada kita semua. Tentu saja kita diberi amanat oleh para aulia, para ulama. Pertama berkenaan dengan urusan agama, dinullah, yang mesti kita harus kembangkan dan lanjutkan, terutama berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini yang mesti menjadi PR kita bersama.
bahwa kita bukan hanya menginginkan selamat sendiri, tapi keluarga kita, umat Islam secara keseluruhan menginginkan selamat di dunia wal akhirah. Kita punya keyakinan dan tekad bersama, hanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah lah yang bisa menyelamatkan kita semua. Yang kedua, tentu saja kita diberikan untuk melanjutkan amanat yang berkenaan dengan pertama himayatuddin, menjaga melestarikan agama Allah Subhanahu wa taala. Islam ini harus terus dikembangkan, dipertahankan, dijaga oleh kita semua. Yang kedua yang diamanatkan pada kita semua adalah himayatud daulah. NU, dan pada saat ini kita menghadiri dalam acara puncak Hari Santri Nasional. Malahan diawali dengan kirab santri selama 3 hari 3 malam, Pak Bupati. Itu bukan urusan latah, bukan yang disebut hanya sekedar gembira-gembira begitu saja atau melaksanakan begitu-begitu saja, tapi penuh makna bahwa dengan mengebarkan 2 sangsaka, 1 sangsaka Nahdlatul Ulama, yang kedua merah putih, yang tentu saja 2 sangsaka, 2 simbol ini tidak bisa dipisahkan oleh kita semua. Nahdlatul Ulama dengan kiai dan santrinya, dengan resolusi jihadnya, alhamdulillah telah menjadi catatan terpenting di sejarah Republik ini. Catatan penting lahirnya Republik yang kita cintai. Peran ulama, para kiai dan santrinya, tentu saja ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan kita, negara kita tercinta ini. Kita sadar, kita yang pesantren 10-20 tahun tidak pernah mendengarkan fatwa berkenaan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kepada kita bentuk dan negaranya apa. Marrabbuka wa ma dinuka wa ma daulatuka. Tidak menemukan literasi yang ada di kitab-kitab mutabaroh berkenaan kita setiap individu bakal ditanyakan negaranya apa. Tapi kita Hadratus Syekh melontarkan hasil ijtihad dan kesepakatan para alim ulama bahwa kita butuh dengan namanya sebuah negara. Amanat yang diamanatkan dalam maqasidus syar'inya kita, tentu saja kita tidak bisa lepas dengan apa yang menjadi tugas kita bersama. Kita punya negara untuk apa dan bagaimana dan kemana negara ini. Tentu saja kita butuh negara, kita memerdekakan negara ini tiada lain dan tiada bukan, hanyalah pertama hifduddin, yang kedua hifdul mal, yang ketiga hifdun nasli, yang keempat hifdun nas, yang kelima adalah hifdul akli. Ini bisa dijabarkan nanti dalam pengkaderan NU Pak Bupati. Insya Allah Pak Bupati akan mengikuti MK Nahdlatul Ulama. Kenapa hal ini pentingnya negara kita? Itulah yang menjadi dasar apa Hadratus Syekh para masai mendirikan pentingnya ini negara. Yang kedua tentu saja dengan kirab santri. Santri yang tangguh, siap siaga. Tentu saja kita diwarisi untuk bisa mempertahankan, melanjutkan, dan mengembangkan negara kita tercinta. Kita sudah hidup yang lebih luar biasa dari para pendiri negara kita. Kita
mesti bersyukur atas apa yang kita jalani, nikmati pada kehidupan pada saat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dusta apalagi yang kau berikan atas apa nikmat yang telah diberikan pada kita semua. Ini tentu saja harus disyukuri bersama. Harus disyukuri dengan keseriusan dan sungguh-sungguh. Dan tentu saja bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para aulia yang mendirikan dan memperjuangkan negara ini, tentu saja dengan mengisinya dengan lebih baik, dan negara akan lebih baik ke depan. Yang selanjutnya tentu saja pada kesempatan ini Pak Bupati mohon maaf, ada kebanggaan yang luar biasa. Dari mulai acara seminggu yang kita laksanakan, dari perlombaan-perlombaan, termasuk tadi sore kita haflah hafidoh yang tentu saja diteruskan dengan doa bersama, tiada lain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa negara kita segera keluar dari penyakit yang notabene mengganggu kita semua. Alhamdulillah Pak Bupati, yang hadir di sini adalah pondok-pondok pesantren yang notabene-nya sudah menjadi pelopor vaksinasi di Kabupaten Ciamis. Dimohon maaf, masih ada sebagian pondok pesantren yang belum bisa divaksin karena hoak dan provokasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun itu hak asasi tiap warga bangsa. Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama tentu saja kita punya syariat. Tidak langsung pada hakikat, mesti kita harus bersyariat. Yang selanjutnya kado terbaik terindah bagi PCNU Kabupaten Ciamis. Dari hasil silaturahmi kami dengan Pak Bupati dan Pak Sekda, tentu saja dengan jajarannya. Kantor NU yang saat ini mohon maaf Pak PBNU, Pak Katib masih ngontrak, dalam arti status tanahnya milik desa. Alhamdulillah atas kesalehannya Pak Bupati, insya Allah tahun depan ini akan segera diruslah oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Bupati. Insya Allah yakin ini menjadi doa keberkahan Pak Bupati untuk meneruskan membimbing rakyatnya, dan tentu saja terus bisa kerjasama semuanya dengan masyarakat Ciamis. Yang kedua, kebanggaan pada pemerintah khususnya pada saat ini, insya Allah sudah terikrar dan sudah jadi tekad dari Pak Bupati, Perda Pondok Pesantren dan Keagamaan tahun persidangan 2021-2022 akan segera diterbitkan. Ini adalah kado bagi pondok-pondok pesantren yang ada di Ciamis. Dan tentu saja sudah diawali oleh Presiden kita, Bapak Presiden kita, adanya undang-undang kepesantrenan, adanya peraturan Presiden, termasuk adanya perda pesantren di tingkat provinsi. Terima kasih Pak Bupati. Yang selanjutnya kami titipkan pada Ketua DPRD Pak Haji Nanang Permana untuk terus segera bisa menetapkan perda apa yang telah menjadi bagian dari rencana persidangan tahun 2021-2022 Masehi. Hadirin yang kami hormati, yang selanjutnya pada kesempatan ini mohon doanya kepengurusan PCNU Kabupaten Ciamis diberikan kekuatan, diberikan ilmu dan kesabarannya untuk meneruskan perjuangan para aulia, para ulama melalui kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat cabang dan tentu saja sampai tingkat anak ranting. Mohon doanya. Yang selanjutnya pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah
Pemda melalui Bapak Camatnya di tiap-tiap kecamatan live streaming, siaran langsung di tiap-tiap kecamatan. Terima kasih Bapak Camat, juga Pak Dandim, Pak Kapolres, termasuk Kemenag Kabupaten Ciamis, menyiarkan secara langsung pelaksanaan acara puncak HSN dan sekaligus pelantikan yang dilaksanakan pada saat ini. Karena kalau tidak seperti itu, bagaimana Ciamis seperti apa didatangi oleh pengurus ataupun warga NU di tiap-tiap desa dan kecamatan. Terima kasih banyak. Dan tentu saja ucapkan terima kasih banyak atas segala bantuan, atas segala apa yang telah dikerahkan oleh semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, termasuk Pemda Ciamis Pak Bupati, walaupun kami tidak disuguhi gitu, tidak diberikan snack itu para undangan dan para kiai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya para kiai, para undangan atas kelalaian dari kepanitiaan khususnya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan bantuan termasuk arahan baik tenaga dan pikiran. Semoga menjadi amal saleh kita bersama dan tentu saja menjadi ceng-celengan kita nanti di yaumul akhir. Terima kasih banyak pengurus PW Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Pak Asep, juga Pak Wakil Ketua. Mohon maaf karena di belakang sampai lupa gitu. Karena konferensi NU-nya tanggal 30 konferensi NU wilayahnya. Mohon maaf Pak Sekjen, Pak Asep, Sekretaris PW, juga Pak Ketua, dan tentu saja mohon maaf yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pak Wabub tadi ngaroko heula punten. Tos teu kiat cenah hoyong ngaroko. Hatur nuhun. Makasih terakhir Pak Kiai, mohon arahan dan tausiahnya bagi kita PCNU dan warga NU Kabupaten Ciamis, dan tentu saja beliau adalah wawasannya internasional, secara global pasti memahami betul dan akan kita dengar bersama apa yang kita mesti tahu di dunia dan tentu saja di nasional. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.